Maksudnya rambut baru? Iya, saya Minsi lihat di Instagram kayak rambutnya agak ditipisin dikit nih sama Oh, si Suhel. Ini iya. kayaknya persiapan gitu ya. Enggak juga. Cuman kan biasanya kalau syuting drama kan, kalau yang modern, aku harus rapiin rambut. Terus juga eh harus maksudnya modelnya itu-itu aja. Nah sekarang karena aku lagi syuting kolosal, jadi bebas nih. Aku mau rambut, mau kayak gimana, mau botak, mau rambutnya brokoli gitu. Nah sekarang aku lagi nyoba botakin rambut. Bukan bukan buat persiapan sih. Cuman ya emang biar rapih juga aja sih gitu. Oke. Nah, sekarang kita kedatangan musuh baru di tanah Pajajaran. Mau kenalan dulu sama Kak Selamat Rokio. Siapa datang. kabar? Selamat Kabar baik, datang. makasih kabar baik. Sehat, Kak Roy? Sehat, alhamdulillah. Ya Alhamdulillah dan sehat ya. ya semua berjalan baik. Cuma tadi aku sempat ada kecelakaan dikit. Tadi aku jatuh dari selokan. Gak apa-apa, Kak Roy. Halo. Gak ada yang sakit nggak, Kak Roy? Jadi kakiku tuh ke belalak gitu loh. Apa namanya? Ke ketekuk gitu. Oh, Dan ini udah oh. diurut. Mudah-mudahan nggak apa-apa dan aku terus tetap ini kok, tetap menjalankan syuting dengan baik. Nah, ini kayaknya salah satu resiko kalau main di sinetron kolosal ya. Begitu Alwi dan Suhail. Mm-mm. Iya. Ya, jadi ada kadang kalau Alwi sama Suhail pernah nggak mengalami hal yang sama kayak Kak Roy Kiyoshi gitu? Paling dulu, ente dulu deh. Enggak, deadline Ya deh. udah, ente dulu. Jadi dulu tuh aku pernah pas lagi, jadi sini tuh kayak anak panah gitu, kelempar lima anak panah, terus aku harus kayak ngindar satu dua tiga. Nah terakhirnya tuh aku harus kayak gini. Nah pas ketiga satu dua tiga, nah pas ketiganya tuh itunya kecepetan anak panahnya. Nah akhirnya kena mata aku di sini. Hmm. Seret. Habis itu aku tutup mata tuh. Habis aku tutup mata, terus keluar darah tuh dari mata, dari dekat mata. Pokoknya sebenarnya bukan di matanya, di dekat mata. Cuman karena aku tutup mata gini, jadi yang lain tuh pada ngiranya, aduh di mata gitu. Pas aku buka, alhamdulillah ternyata, oh aku masih bisa ngeliat gitu. Untungnya kayak gitu, dan ternyata emang bukan di mata, di dekat alis gitu. Untungnya masih aman Aduh. gitu. Karena waktu itu juga, jadi depannya tuh harusnya anak panahnya depannya ada busanya, cuman busanya itu copot gitu. Kayak gitu-gitu sih. Paling Sama. kalau sisanya paling cuman kayak kena tombak gitu-gitu doang. Maksudnya kena tombak kayak Aduh, tek tapi gitu udah doang. ngeri ya. Cuman di sini bagusnya di sini, jadi kalau misalkan kayak gitu-gitu tombaknya plastik gitu-gitu, jadi aman, nggak sakit. Paling kayak gitu-gitu doang. Kalau Gak tau ada kalau nih, Alwi. Nanti gimana aja? Aneh ya. Nah, Banyak sih ya apa kecelakaan. Tapi ada satu memang yang nggak bisa terlupakan gitu ya. Sampai sekarang aneh sampai trauma gitu ya. Karena hmm, waktu di zaman 2011 2012, waktu itu Kian Santang hmm, pertama dan Ali masih kecil umur 5 tahun, itu pernah Ali diseling, putus selingnya. Putus selingnya aduh, 2 meter, jadi kepala itu di bawah, kaki di atas. ah, Turun, iya. kena akar kepalanya Alwi. Sampai beberapa ini koma Alwi itu, sampai lama banget, libur. Dan alhamdulillah akhirnya juga Alwi diurut kan, leher Alwi juga. Karena udah waktu itu agak susah didengokin. Tapi alhamdulillah, waktu demi waktu sembuh sih alhamdulillah. Itu aja sih sebenarnya. Tapi emang apa ya? Seling ya, karena emang seling kan ya. Jadi emang Hmm, agak-agak serem kalau memang action itu. Cuman kalau sekarang kan udah enggak lah hmm, ya, udah bukan zaman yang dulu lagi. Paling yang lainnya cuma kecelakaan-kecelakaan hmm, sama kayak Suhel gitu. ya dikit-dikit doang paling hmm. gitu. Iya. Aduh, Yeah. jaga kesehatan ya kawan-kawan. Nah, kita mau kepoin ini nih, musuh barunya nih, Kak Roy. Gimana sih perasaannya pertama kali main di sinetron kolosal ya berarti? Iya, pertama kali di sinetron kolosal dan suatu tantangan baru ketika menerima peran antagonis gitu. Karena kan selama ini perannya selalu baik semuanya dan perannya selalu yang Heeh. tersakiti gitu. Nah, tadi berarti sama nih kayak Alwi. Kalau Kak Roy-nya
gimana nih eh, menghayati peran antagonis tersebut? Mm-mm. Eh, Berperan sebagai peran antagonis sebenarnya susah susah gampang gitu kan, karena memang tantangan baru juga buat aku menjadi seorang yang jahat di salah satu sinetron. Tapi memang kalau penghayatan aku udah dapat banget feel-nya, karena kan memang ketika membaca skenario-nya, terus aku juga lihat Raden Kian Santang gitu kan, memang banyak musuh-musuhnya juga. Jadi memang gampang sih dapat feel-nya. Oh gitu. Nah, sebelum sebelum syuting, kira-kira Kak Roy ini nggak sih belajar dulu fight atau, nah kan kalau misalnya di Raden Kian Santang kan kalau kolosal kan bahasa bicaranya tidak seperti kita biasanya ngomong ya. Itu Iya. ada kesusahan atau gimana Kak Roy? Nggak ada sih, kebetulan nggak ada yang kesusahan seperti itu. Bahasanya juga bahasa baku kan, dan bahasa formal ya. Mm-mm. Ya, untuk bahasa sih sebenarnya nggak apa. Cuma kalau memang mengeluarkan jurus-jurus sakti seperti itu, aku belajar belajar lagi gitu deh. Kayak gitu. Nah, kira-kira karakternya si Kak Roy di sini tuh boleh diceritain dikit nggak sih, Kak Roy, sebelum malam ini akan tayang nih? Boleh. Jadi karakter Pangeran Wangdi di sini itu adalah satu orang yang sangat obsesi sekali dengan kekuasaan dan tahta. Jadi beliau ini tuh sangat jahat banget. Bahkan dia tidak akan segan-segan untuk membunuh siapapun yang diduga oleh menjadi tokoh sebaliknya. Jadi dia akan bunuh-bunuhin semuanya. Gitu. Termasuk orang-orang baiknya dia akan gangguin. Bener-bener antagonis dan bener-bener jahat banget di sini. Pangeran Wangdi. Nah, nah Gitu. baru ini Aden, kayaknya nih siap, si musuh baru udah siap membunuh semuanya nih. Iya, ya maksudnya kalau di sinetronnya ceritanya. Heeh, heeh. Oh iya, jadi Kian Santang juga kaget kan, ternyata memang nanti malamnya nanti tayang kan ya. Jadi ceritanya Kian Santang juga nanti kaget. Spoilerin dulu dikit ya. Ya, spoiler dikit deh. Iya, spoiler dikit aja. Jadi emang nanti Kian Santang bakal kaget banget karena kan apa artinya banyak musuh baru lagi yang emang pada sakti-sakti semua, lebih sakti daripada yang sebelumnya. Nah, ini kan menjadi tantangan besar lagi buat keluarga Pajajaran. Nah, itu pokoknya nanti seru, harus lihat tayangannya deh. Kalau kita spoiler, Gitu ya. seru nanti. Nah, kalau si Suhel untuk di season baru ini Di sini ya nggak gimana nih ceritanya ya? kelihatan nggak? Kayaknya Suhel masih, karena sama si Alwi lagi istirahat break ya. Ya, Iya. Satu lokasi nggak sih kalian? satu lokasi sebenarnya, tapi katakan gede dan sangat Iya. Sorry, Mom. Oke. Nah, oke. Si Suhel udah bisa itu belum ya? Mau nanya si Suhel nih. Ya, Nah, si Suhel kan tadi tuh udah cerita tentang season baru ini ya. Nah, si Suhel ini pertama kali gimana sih si Surawisata ini kembali lagi, ceritanya gimana, boleh ceritain dikit nggak? Waktu Jadi- kembali lagi di Pajajaran. pas balik lagi ke sini bukan cuma aku, jadi ada Rara Santang, ada Walang Sungsang, terus juga ada yang bawa kita ke sini lewat portal itu Paman Cacing. Jadi kita berempat mau nyelamatin Raka Kian Santang gitu dari lalu. Nah, kita dari masa depan tuh nolongin Raka gitu. Nah, jadi ceritanya intinya kayak ya Avengers lah gitu. Oke, Ya semuanya gitu. gitu ya. Nah, sekarang Minsi punya game seru untuk kalian. Namanya fakta atau gosip atau fakta. Pertama, Minsi mau nanya ke Aden dulu ya. Aden, gosip atau fakta? Di balik layar itu, Aden suka jahilin orang. Fakta. Fakta, iya, fakta. Iya. Semalam aja Fakta mau ya, kayaknya. Anda lagi bikin masker. Ente dari kaca kan ketok-ketok.
ente ngapain gitu. Jahilin terus kerjaan ini. Astagfirullah. Jalan terus ya. Ya itu fakta. Oke, itu fakta. Fakta. Kedua, gosip atau fakta. Aden itu bakal rilis lagu karena sebelumnya jadi pengisi osnya Raden Kian Santang. Karena itu jadi Aden mau bikin lagu gitu. Fakta. Tapi Fakta, mau bikin lagu fakta. Aden. Fakta, tapi ya insya Allah secepatnya deh, mudah-mudahan lagu yang baru akan tayang. Insya Allah. Fakta sih, fakta. Gak boleh dinyanyiin dikit, Aden. Nah, jangan, nanti malah Pintar itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke gosip atau fakta untuk Suhail. Gosip atau fakta. Suhail itu jago banget joget viral TikTok. Enggak. Aku kalau bikin TikTok Iya. gitu-gitu doang maksudnya, cuma nggak bisa joget soalnya kaku. Badan aku kalau joget kaku. Alwi kali, ente jago kali Jal, joget-joget Jal. Ente bohong. Aneh nggak jago Jal, beneran nggak jago. Bohong. Aneh nggak jago Jal, aneh nggak bisa, aneh kaku. Jadi kalau menurut Aden ini gosip atau fakta? Ini kayaknya fakta. Gosip Fakta Jal, gosip. ya. Kan aneh bisanya joget Arab sama ente kan? Ya itu beda lagi. Ada lagi. Kalau ini gosip atau fakta, Suhail tuh sebenarnya orangnya romantis. Emang iya? Kayaknya fakta deh, ya. Soalnya Fakta aku ya? Boleh tahu suka nggak sih karena satu contoh? kayak misalkan sekarang kan aku suka, kan aku belum punya pasangan juga, emang belum umurnya gitu kan. Nah, kadang jadi aku suka kayak romantisnya sama mama gitu, terus kayak abis take nih, mama cium peluk mama gitu. Aku tuh soalnya sayang banget sama mama orangnya. Nggak tahu, jadi karena aku belum punya pasangan jadi aku romantisnya ke mama gitu. Oh gitu. Jadi romantisnya ke mama aja dulu ya. Iya, ke mama Sementara dulu. ini. Jadi mama suka bilang kadang-kadang, kayaknya anak mama yang paling romantis deh gitu. Ini kita ke Karoy. Gosip atau fakta sih Karoy? Karoy itu sempat mau menolak Kian Santang. Gosip sih sebenarnya. Gosip ya. Gosip. Seharusnya kan. Jadi sebenarnya kayak gimana dong? Karena waktu ketika ada tawaran pertama kali, aku langsung mengiyakan dan aku langsung observasi semua yang berhubungan dengan Raden Kian Santang. Jadi sebenarnya aku langsung menerima sih, dan aku lumayan quite happy, excited, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, selanjutnya gosip atau fakta. Karoy Kiyoshi deg-degan banget saat syuting pertama kali di Raden Kian Santang. Fakta, karena kan ini fakta, karena emang dari horor ke sinetron kolosal itu kan ada perbedaannya sangat jauh sekali kan. Jadi misalnya kayak aku mau mulai dunia baru gitu di luar dari horor terus gitu. Ada ini nggak sih Karoy pertama kali mau syuting tuh ada kayak latihan dulu di rumah, ada ininya nggak, tipsnya nggak? Iya, aku latihan di kamar gitu kan, terus udah gitu aku ada kaca gede, terus latihan untuk dialognya juga sama koreografinya seperti itu yang diajarin. Tuh, belajar koreografi untuk action. Oh, untuk actionnya ya? Iya. Dan terlebih lagi karena kan peran aku antagonis, jadi aku harus bersikap untuk tidak ramah gitu kan. Jadi di luar dari karakter Roy Kiyoshi yang asli, dimana Roy Kiyoshi selalu jadi peran yang tersakiti, Roy Kiyoshi baik, nabung karma baik. Akhirnya Roy Kiyoshi berubah menjadi karakter yang menjahatkan. Jadi itu yang harus dilatih untuk antagonisnya, nyinyir gitu dengan mata yang agak micing-micing gitu. Seperti itu. Oke. Kalau si Aden kalau waktu latihan antagonisnya gimana nih? Gimana ya? Malah
kadang-kadang ya apa suaranya Waktu latihan antagonisnya kayak gimana nih Aden? ya eh gimana ya, jadi kadang sering ngomong sendiri malah ya, karena kan buat melatih juga, melatih antagonis. Sedangkan emang kalau Kian Santang kan kita tahu sendiri kan, karena apa namanya, seorang kesatria yang baik. Nah ini juga antagonis gitu loh. Nah, maksudnya yang jadi Abikara itu antagonis. Memang ya agak-agak sulit pertamanya, emang agak sulit, tapi alhamdulillah Alwi sedikit demi sedikit belajar juga dengan apa namanya, ngomong sendiri ya, kadang ngomong sendiri kan, baca teks tuh ya, baca skenario, oh ini kayak gini, oh maksudnya begini. Jadi emang kayak tadi yang bilang, jahat itu kan banyak ya, jadi ada jahat licik, jahat apa, dan alhamdulillah yang Abikaranya udah ketemuin jahatnya seperti apa. Kalau si Suhel kan dari awal udah perannya antagonis ya di Raden Kian Santang. Itu waktu dulu awal-awal kan nggak mungkin ya di dunia asli antagonis kan, enggak kan? Waktu dulu awal-awal si Suhel menghayati peran antagonis kayak itu gimana? Jadi dulu tuh pas awal-awal aku peran antagonis kan, aku dulu belum pernah peran antagonis kan, sama kayak Alwi. Aku juga sebelumnya syuting sama Alwi itu peran baik. Terus dari kecil juga aku memang peran baik. Akhirnya sekarang peran antagonis, dan awalnya tuh kayak masih memang antagonis yang anak kecil banget gitu. Kayak ya gitu deh pokoknya. Akhirnya aku lama-lama belajar sama antagonis-antagonis yang udah senior. Kayak Amuk, jadi aku Amuk. Terus juga aku nanya sama dia, gimana nih Om caranya kayak gini. Terus ya saling tukar pikiran gitu. Oh gimana nih kalau kayak gini, nanya sama saudaranya. Akhirnya lama-lama learning by doing, lama-lama akhirnya aku bisa gitu. Nah sekarang Minsia ada beberapa games lagi, namanya gamesnya pilih mana. Berawal dari Karoy dulu ya. Karoy, pilih mana, horor atau kolosal? Kolosal. Kenapa? Karena ini menurut aku dunia baru, dan aku jadi belajar banyak tentang dunia yang kayak tradisional gitu loh. Dan benar-benar kayak ya maksudnya dimensi baru lah daripada horor. Kalau horor kan memang menyeramkan, selalu tegang, dan kalau kolosal itu ada naik turunnya, ada dinamikanya, ada peran antagonis, ada protagonis gitu. Dan aku sangat enjoy sekali sih di kolosal, benar-benar kayak ada unsur sejarahnya juga. Tapi karena kayak tadi ada tragedi kayak tadi, nggak bikin kapok kan Kak Roy? Enggak sih, cuma emang sakit banget parah. Iya ya. Jadi ini sekarang masih lagi lagi recovery. Lagi abis diurut tadi kakinya, jadi kaki aku ngejeblak tuh, dan mudah-mudahan nggak apa-apa deh, tapi emang sakit banget sih parah. Oke, selanjutnya Kak Roy pilih mana? Humoris atau romantis? Humoris. Kenapa tuh? Berarti Kak Roy orangnya humoris nih kayaknya nih. Iya, sebenarnya aku tipenya konyol-konyol gitu kalau lagi di aslinya. Cuma kan nggak banyak orang yang tahu kalau aku sebenarnya konyol gitu kan. Dan memang tuntutan peran dari dulu kan harus selalu berwibawa, jaim, dan selalu harus harus serius gitu. Ketimbang romantis, aku juga romantis sebenarnya, tapi nggak terlalu romantis, biasa aja sih. Masa sih Kak Roy? Iya. Nah sekarang pilih mana? Ini untuk Suhel sekarang. Yep. Pilih mana, Surawi Sesa yang baik atau Surawi Sesa yang antagonis? Susah pilihnya sih ya, soalnya kalau yang baik ada batasannya, tapi kalau yang jahat nggak ada batasannya. Jadi dalam artian kalau yang jahat tuh kita bisa explore sampai mana aja. Dalam misalkan kayak aku actingnya tuh bisa kayak gini, bisa kayak gitu, tapi kalau yang baik harus ngikutin alur skenario, misal alur scene-nya tuh kayak gimana gitu.
Misalkan kayak yang sedih, Nah, kalau ya, mm-mm. nggak apa, lanjut. Nah, kalau si Alwi kan menyesuaikan dari antagonis ke dari protagonis ke antagonis. Nah, kalau si Suel kan menyesuaikan dari antagonis ke protagonis ya. Kebalik ya. Aden Dari itu dari protagonis ke antagonis. Nah, si Suel kebalikannya. Gimana nih kalau Suel jadi tiba-tiba baik itu waktu itu menghayatinya gimana? menghayatinya sama kayak lu juga, aku suka ngomong-ngomong sendiri juga pas waktu itu jadi baik. Jadi harus beradaptasi lagi sama peran yang baik, karena pas jadi jahatnya aku udah lumayan lama juga ya di sini. Udah ada kali ya mungkin 1 tahunan lah gitu pas jadi jahatnya. Jadi ketimbang sama baiknya lebih lama jahatnya gitu. Jadi harus beradaptasi lumayan lah, sekitar 1 hari 2 hari. Waktu itu tanya ke Alwi gak sih gimana caranya peran jadi baik? Peran jadi baik waktu itu nggak nanya sih, cuman aku suka ngeliatin Alwi aja gitu. Oh ini kayak gini, oh Iya. ini kayak gini gitu. Nah, Jadi aneh tuh suka merhatiin oh, ente jalan kadang-kadang. Cuman aneh agak nggak mau gayanya Alwi sama fun kayak fact ente. ya. Jadi kita Oh beda gitu. gitu. Jadi diam-diam si Suel suka perhatiin Alwi nih kalau Iya suka lagi perhatiin acting. Alwi kadang-kadang. Oh ini kayak gini nih baik, kayak gini baik, yang kayak gini gitu. Cuma kan dia balik lagi, baik kan ada berbagai macam ya gitu. Oke. Nah, si Suhail, gimana sih pilih mana ya? Pilih mana gak bawa handphone atau gak bawa dompet? Nggak bawa dompet. Karena Dari handphone bisa maksudnya bisa, kalau misalkan nggak bawa ya. dompet bisa chat orang lain, bisa tolong minta transferin atau kayak gitu, atau m-banking gitu. Karena kalau dompet, nggak bawa dompet tapi nggak bawa handphone juga ribet juga sih. Oke. Lupa sikat gigi atau lupa pakai parfum sih menurut Suhail? Lupa pakai parfum. Lupa pakai parfum, mending lupa pakai parfum. Lupa pakai parfum sih. Oke. Nah, ini untuk Aden. Untuk Aden, kira-kira Aden masih mau? Ya, Si Suhail udah satu scene gitu nggak sih sama Karoy? Satu scene sih belum, cuman kemarin kita udah bikin ini ya, Karoy bikin apa? Iklan kayak iklan masyarakat masker gitu. Kalau si Suhail yang di season 3 ini ya masih baik ya? Di season 3 ini baik, aku baik. Jadi ntar bakal jadi musuhnya Karoy ya? Jadi musuh, bisa jadi kita nanti bakal ketemu Karoy gitu. Oke, nah ini games untuk Aden nih ya. Pilih mana Aden, Abikara atau Raden Kian Santang? Raden Kian Santang tetap. Raden Kian Santang ya. Kenapa sih kayak gitu, boleh kasih alasan? Gimana ya? Jujur, memang Raden Kian Santang ini memang adalah film yang sekarang ini, sinetron ini kan memang sejarah banget ya. Dan Alwi memang terkadang membaca juga daripada tentang Raden Kian Santang, Prabu Siliwangi, dan banyak sifat-sifat juga yang bagus banget yang menjadi contoh. Di antaranya kan Kian Santang ini adalah sebuah ksatria, pangeran yang luar biasa, baik, dan selalu menolong orang. Jadi banyak sekali mau sifat-sifat yang Alwi ambil daripada Raden Kian Santang ini. Oke. Nah, boleh minta tolong nggak satu-satu nih promoin Raden Kian Santang malam ini, karena ada cerita baru dari Karoy dulu nih. Ada karakter baru yang malam ini akan tayang. Boleh dong Karoy dipromoin untuk pasukan Kian Santang nih. Atau mau Aden dulu, boleh dipromoin sebentar Aden?
Ya, boleh. Baik. Mm-mm. Ya, jangan lupa untuk semuanya saksikan sinetron Raden Kian Santang malam ini yang pasti bakalan seru dan bakalan menegangkan karena banyak sekali konflik yang luar biasa sekarang ini di Pajajaran tentunya. Jadi emang harus banget nonton, iya nggak? Betul nggak? Pasti harus nonton semuanya. Kalau nggak nonton pasti pada sehari aja nggak nonton pasti pada bingung nanti ceritanya kemana kan? Harus nonton pokoknya. Oke, Kak Roy bisa dipromosiin sebentar untuk malam ini akan tayang musuh baru. Udah mau keset ya Kak Roy ya? Boleh sebentar dong Kak Roy di promoin sebentar untuk semua pasukan Kian Santang. Untuk pasukan Kian Santang biar nonton malam ini. Karena malam ini Kak Roy udah mau muncul nih pertama kalinya nih. Halo. Halo, Kak Roy, masih dengar suara aku nggak Kak Roy? Halo, Kak Roy? Kak Roy boleh dipromoin dulu nggak sebentar? Gak dengar. Ini apa namanya? Gak denger ya? Boleh dipromoin dulu sebentar. Kak Roy untuk malam ini akan ada musuh baru di Raden Kian Santang Perhara di Langit Pajajaran. Atau boleh Suhail dulu? Boleh. Semuanya pasukan sinetron Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran, jangan lupa nonton malam ini. Kembali lagi ke sinetron kembalinya Raden Kian Santang dan juga ada karakter baru Kak Roy, makin seru intinya. Keren banget. Jangan lupa nonton setiap hari. Oke, karena kayaknya habis ini mau tayang, kita siap-siap dulu untuk nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Kak Roy, apa udah bisa dengar aku nggak? Oke, semuanya terima kasih untuk waktunya, Aden, Kak Roy, dan Suhail. Yeah. Makasih udah seruan bareng Minsi ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya ya, sehat-sehat, semoga sukses dan pasukan Kian Santang nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran malam ini jam 9 malam. Oke, terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Sukses, Pinsi. Iya, makasih. Aku Livia, dadah. Dah. Nah, Sobat Minsi, gimana malam minggu ini? Seru banget kan? Tadi udah ada Aden, udah ada Suhail, Surabaya, dan ada musuh baru yang pastinya seru banget. Kayaknya sekarang kita harus udah siap-siap untuk nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Setuju nggak guys? Tapi Minsi mau kepo banget ya. Dari tadi